Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Rukmana dengan NPM 2017051047. Di sini saya akan memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pengantar robotik, yaitu menjelaskan mengenai sistem penggerak. Di mana di sini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sistem penggerak atau locomotion system dari robot. Yang pertama, menjelaskan mekanisme dasar plus sistem transmisinya, yang kedua robotik manipulator, join dan linknya, yang ketiga robot bergerak, roda dan kaki, yang keempat robot aerial dan underwater, dan yang terakhir aktuator dan transmisi. Jadi, sistem penggerak atau locomotion system pada robot ini melibatkan berbagai mekanisme dan komponen untuk memungkinkan robot bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Berikut di bawah ini penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem penggerak pada robot. Yang pertama, mekanisme dasar plus sistem transmisi. Untuk yang pertama, yaitu mekanisme dasar. Jadi, ada beberapa mekanisme dasar yang umum digunakan dalam sistem penggerak robot. Contohnya yang termasuk roda, kaki, rantai, baling-baling, dan sistem propulsi lainnya. Misalnya, robot beroda menggunakan roda untuk menggerakkan diri di permukaan datar. Nah, sedangkan robot dengan kaki dapat memiliki kaki manusia yang kompleks atau kaki dengan jumlah sambungan yang lebih sedikit. Selanjutnya, sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi ini digunakan untuk mentransfer tenaga dan gerakan dari aktuator ke bagian penggerak robot. Sistem transmisi ini dapat terdiri dari berbagai komponen seperti gigi, sabuk, atau sistem transmisi lainnya. Tujuan dari sistem transmisi adalah untuk memperbesar atau mengurangi torsi dan kecepatan gerakan. Contohnya, sistem transmisi roda gigi digunakan dalam robot dengan roda untuk mengubah gerakan putaran motor menjadi gerakan maju atau mundur pada roda. Yang kedua, yaitu robot manipulator, join dan link. Join atau sendi, join adalah titik persambungan antara dua link dalam rantai kinematika robot manipulator. Jadi terdapat beberapa jenis sendi yang umum digunakan, seperti sendi revolut atau putar dan sendi prismatik atau translasi. Sendi revolut ini memungkinkan rotasi antara dua link, sementara sendi prismatik ini memungkinkan gerakan translasi. Selanjutnya yaitu link atau rangkaian batang. Jadi link ini adalah batang atau bagian yang menghubungkan sendi-sendinya. Link ini membentuk rantai kinematika robot manipulator. Panjang dan bentuk dari link ini dapat bervariasi tergantung pada desain robot manipulatornya. Yang ketiga yaitu robot bergerak, yaitu roda dan kakinya. Roda dari robot ini merupakan mekanisme penggerak yang umum digunakan dalam robot untuk bergerak di permukaan datar. Jadi roda memungkinkan robot untuk bergerak maju, mundur, dan berbelok. Ada berbagai jenis roda yang digunakan seperti roda omnidireksional yang memungkinkan pergerakan dalam berbagai arah tanpa perlu memutar robot secara keseluruhan, atau roda diferensial yang memungkinkan pergerakan diferensial untuk belokan yang halus. Selanjutnya yaitu kaki. Kaki adalah mekanisme penggerak yang digunakan pada robot yang memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak rata atau melakukan gerakan yang lebih kompleks seperti melompat atau merayap. Mekanisme kaki ini dapat terdiri dari beberapa sambungan dan persendian yang memungkinkan gerakan fleksibel dan adaptif. Selanjutnya yaitu robot aerial dan underwater. Robot aerial ini biasanya menggunakan baling-baling, sayap, atau sistem propulsi lainnya untuk menciptakan gaya angkat dan kemampuan terbang. Jadi baling-baling pada robot aerial ini biasanya digerakkan oleh motor listrik atau mesin lainnya untuk menghasilkan gaya angkat dan memungkinkan robot terbang. Sayap pada robot pesawat terbang juga dapat menghasilkan gaya angkat yang diperlukan untuk menggerakkan robot di udara. Selanjutnya yaitu robot underwater. Robot underwater ini sering digunakan propulsi berbasis jet air atau baling-baling yang berputar untuk menggerakkan diri di dalam air. Propulsi berbasis jet air memanfaatkan aliran air yang dihasilkan oleh jet untuk menggerakkan robot. Baling-baling yang berputar juga dapat digunakan untuk memberikan dorongan pada robot underwater dan mengarahkannya ke arah yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang kelima, aktuator dan transmisi.
Aktuator ini adalah komponen yang mengubah energi listrik, hidrolik, atau pneumatik menjadi gerakan mekanis. Pada sistem penggerak robot, aktuator digunakan untuk menggerakkan sendi, link roda, atau mekanisme penggerak lainnya. Contoh aktuator termasuk motor listrik, silinder hidrolik, atau aktuator pneumatik. Selanjutnya yaitu transmisi. Transmisi pada sistem penggerak robot bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dan gerakan dari aktuator ke bagian penggerak. Transmisi dapat menggunakan komponen seperti gigi, sabuk, rantai, atau sistem transmisi lainnya. Transmisi ini memungkinkan pengaturan torsi, kecepatan, dan arah gerakan robot. Jenis transmisi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada jenis robot dan aplikasinya. Contoh transmisi ini termasuk transmisi gigi atau untuk mengubah perbandingan torsi dan kecepatan, atau transmisi sabuk untuk mentransfer gerakan rotasi dari motor ke roda. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 2 mengenai sistem penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.